pencipta kami, penyelamat hidup kami, kekuatan dan kemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sanggup memulihkan keadaan kami dari yang tidak terbaik, dari yang tidak baik menjadi baik oleh karena ada Engkau Tuhan Yesus. Badai itu akan tenang karena bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami nyanyikan pujian sebelum kami masuk lebih dalam kebenaran, kebenaran firman menjadi kekuatan hidup kami hari ini. Kami nyanyikan pujian, kekuatan di dalam hidupku ku dapat hanya di dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia, dia menopang hidup kita. Percayalah kepada Yesus. Percayalah nopangku. Mari kita terus berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di dalam hidupku hanya mendapat dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, haleluya Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia, Kau menopang hidup kami. Yesus, ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan penuh kuasa. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Ya, kami percaya pada-Mu Tuhan Yesus. Hidupku tak akan goyah selamanya. Ajarlah Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami, keadaan anak-anak hari ini. Kami percaya dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, mari terus tetap percaya kepada Tuhan. Nyanyikan pujian dengan iman. Ajar Kau Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah kehidupan kami. Amin. Akan goyah selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami tak akan goyah, karena kami hidup kami bersama dengan Engkau. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, kemenangan. Haleluya. Ya, baik, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja saat ini menjamah setiap kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami boleh dibebaskan dari segala ikatan dosa yang membelenggu kami, dan hidup kami terus diperbaharui oleh kuasa firman dan Roh-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami mendengar firman Tuhan,
kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Saudara, maaf ini sudah agak siang karena memang sudah dari pagi sekali kita sudah menayangkan ini 2 kali. Ya, ternyata tidak ada suaranya. Ya, saudara, sehingga kita harus menayangkan kembali ya mesbah doa pagi ini, karena ini bersifat siaran langsung, bukan direkam. Ya, karena itu sebagai hamba Tuhan saya bertanggung jawab untuk ya berkomitmen setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk kita mengadakan mesbah doa pagi. Bagi saudara yang terlalu siang untuk menyaksikan atau mengikuti mesbah doa pagi ini, saudara, nanti saya akan siarkan di YouTube ya, sehingga saudara bisa ya tayangkan kembali baik pada waktu siang, sore, ataupun malam, sehingga ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya ya. Baik saudara, kita akan walau bagaimanapun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, apapun yang terjadi memang hidup itu tidak selalu mulus ya. Saudara, harus ada tantangan, namun di tengah tantangan kita harus selalu mengucap syukur ya. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa semuanya pasti pada akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, jangan memandang muka ya. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk Tuan di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia ya. Saudara, orang-orang dunia selalu saudara mengadakan pembedaan yang berdasarkan hal-hal yang bersifat lahiriah ya. Entahkah seorang itu kaya ya atau miskin ya. Cenderung mereka lebih menghormati orang yang kaya daripada orang yang miskin. Cenderung orang yang miskin itu ditindas ya. Saudara, namun Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh mengadakan pembedaan di dalam hati, walaupun di dalam hati ya, walaupun kita belum melakukan bertindak dengan tidak adil ya saudara kepada mereka, namun di dalam hati pun Tuhan mengajar kita untuk kita saudara tidak boleh mengadakan pembedaan pada seseorang berdasarkan saudara berdasarkan ya status sosial mereka ataupun berdasarkan latar belakang hidup mereka saudara, ataukah suku, agama, ras mereka saudara. Tetapi kita harus memperlakukan setiap orang itu sama sebagai ciptaan Tuhan ya. Karena itu kita saudara harus saudara melakukan firman Tuhan ya. Kita harus memiliki sifat seperti yang
dimiliki oleh Tuhan sendiri, ya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, ya. Saudara, Tuhan tidak melihat, saudara, karena Tuhan itu menciptakan manusia dari berbagai suku, agama, ras, saudara, latar belakang, ya, kemudian bahasa, bangsa, ya saudara, apapun itu kita harus bertindak, tidak boleh membedakan mereka berdasarkan status sosial mereka, ataupun agama, ataupun budaya, ataupun suku, ataupun bahasa atau bangsa, saudara, ya. Namun yang Allah lihat di dalam kehidupan setiap orang-orang ciptaan Tuhan, ciptaan Allah adalah perbuatannya, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bukan hanya perbuatan, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam batin manusia. Itu yang dilihat oleh Allah, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa saudara, mengapa kita tidak boleh memandang muka atau mengadakan pembedaan, saudara, kepada sesama kita, walaupun itu di dalam hati kita, saudara, ya. Ya, Tuhan mengajarkan ini karena saudara, hal itu berdosa di hadapan Tuhan, ya. Hal itu adalah hal yang berdosa, walaupun itu masih di dalam hati, ya. Saudara, hal itu tidak menyenangkan Tuhan, saudara, ya. Tidak menyenangkan Allah, ya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa jangan lihat manusia dari penampilan fisik atau lahiriahnya, ya. Manusia itu hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati manusia, ya. Saudara, kalau kita terbiasa hidup, ya, mengutamakan, saudara, apa yang di dalam batin, ya, kita terus menyelidiki, ya, apakah batin kita ini salah atau tidak di hadapan Tuhan, maka saudara, semakin hari kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan, ya. Saudara, yang pertama, mengapa Tuhan tidak mau kita memandang muka? Karena hal itu berdosa di hadapan Allah, ya. Tuhan Yesus, saudara, memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita, saudara. Pada saat Ia memulai pelayanannya, Tuhan Yesus memilih para murid-muridnya, saudara. Dia tidak melihat latar belakang ataupun status sosial mereka, ya. Petrus, saudara, Yohanes, dan murid-murid lainnya, termasuk Natanael, saudara, ya, mereka adalah nelayan yang status sosialnya dianggap rendah pada waktu itu. Namun Tuhan memilih mereka bukan berdasarkan status sosial, ya. Apa yang dianggap rendah oleh dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang dianggap bodoh oleh Allah, Tuhan pilih untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Apa artinya? Saudara, artinya supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Tuhan, ya. Saudara, Tuhan Yesus juga memilih Matius, seorang pemungut cukai, ya. Saudara, itu seorang yang kaya, ya. Namun Tuhan mendidik mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, untuk bertindak hal yang sama, tidak membuat pembedaan satu dengan yang lain, saudara. Nah, inilah Tuhan kita, saudara,
kalau Tuhan Yesus melakukan hal seperti itu, maka kita pun harus melakukannya. Amin. Ya, saudara, yang kedua, Tuhan Yesus pada saat berada di sumur Yakub, ya. Biasanya orang Samaria, saudara, dan orang Yahudi tidak bergaul, ya, karena mereka saling bermusuhan. Karena orang Yahudi mengucilkan orang Samaria karena dianggap bahwa mereka adalah keturunan kawin campur, tidak asli orang Yahudi, saudara, ya, sehingga mereka adalah golongan yang kedua, ya. Namun Tuhan Yesus tidak mengadakan pembedaan di antara orang Yahudi dengan Samaria. Saat seorang wanita Samaria datang, maka Tuhan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Dan wanita Samaria itu sangat heran karena, saudara, firman Tuhan mengatakan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, Tuhan mau kita semua memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus, ya. Saudara, sehingga Tuhan mengajar kita tidak mengadakan pembedaan apapun berdasarkan latar belakang suku bangsa apapun, saudara, ya, atau status sosial apapun. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu melihat hati manusia. Itulah yang Tuhan bedakan antara saudara dan saya. Apakah hati kita sungguh-sungguh cari Tuhan ataukah tidak? Kalau orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Namun kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dan hatinya jauh daripada Tuhan, mereka akan hidup di bawah kutuk, ya. Saudara, pembedaan itu yang Tuhan lihat adalah, saudara, di dalam hati manusia. Apakah dia benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Saudara, memandang muka, saudara, mengapa hal itu tidak berkenan di hadapan Allah? Supaya Tuhan katakan kamu jangan memandang muka. Yang pertama adalah karena hal itu adalah berdosa di hadapan Allah, ya. Saudara, itu tidak menyenangkan Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, ya. Itu adalah dosa, ya. Katakan bahwa kenapa dosanya? Karena kita mengadakan pembedaan walaupun masih di dalam hati, apalagi dalam perbuatan. Seperti tadi katakan kepada orang kaya, marilah duduk di sini di tempat terhormat, namun kepada orang miskin, ya, kamu duduk di sana di ujung, ya, atau kamu duduk di bawah kakiku, ya. Merendahkan orang miskin itu, saudara, ya. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Saudara harus memiliki sifat dan kasih Tuhan yang murni, saudara, terhadap setiap umat manusia, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah karena tidak didorong oleh kasih yang murni, ya, saudara, untuk semua orang, ya. Saudara, kasihnya nggak tulus, ada motivasi tertentu, saudara. Mengapa seseorang itu mencari muka, ya? Mengapa dia memandang muka, saudara? Karena ada motivasi tertentu untuk keuntungan dirinya sendiri, ya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang munafik, saudara, ya. Kita harus bersikap jujur apa adanya, memperlakukan orang dengan ketulusan hati, setiap manusia, saudara, dengan tidak ada kita bedakan, ya. Berbuat baik kepada semua orang, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, melakukan semua dengan kasih yang murni, ya. Saudara, mengapa memandang muka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena itu adalah dosa, ya. Ya, saudara, yang kedua, karena tidak didorong oleh kasih yang murni, saudara, ya. Yang ketiga, saudara, karena menjadikan kita sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, ya. Kita dengan tidak adil menunjukkan sikap memihak, ya, kepada orang-orang tertentu, saudara, ya. Saudara, ya, ini yang tidak boleh. Tuhan kita adalah Allah yang adil, saudara, ya.
artinya dia tidak membedakan kita. Ya, namun kita harus mengetahui firman Tuhan tadi katakan bahwa jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita hidup menumpang di dunia ini. Ya, karena itu hati yang takut akan Tuhan kiranya ada di dalam hati saudara dan saya. Ya, saudara, sehingga kita bersikap adil, jujur, benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, jangan ada dosa tersembunyi, motivasi tersembunyi di dalam batin kita, ataupun kita membedakan manusia dengan berdasarkan status sosial mereka, antara si kaya dengan si miskin, saudara, antara si bodoh dengan si pintar. Ya, saudara, apapun kita harus perlakukan, antara orang yang normal dengan yang tidak normal secara fisik, saudara, kita harus menghormati mereka sama seperti Tuhan menghormati kita. Ya, segala apapun kelemahan-kelemahan kita, saudara, Tuhan mau terima kita. Ya, apapun keberadaan saudara dan saya, Tuhan mau terima kita. Yang penting kita mau datang kepadanya, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, saudara, orang berdosa juga biasanya dikucilkan oleh orang-orang ahli Taurat, saudara, dan orang Farisi. Ya, namun Tuhan merangkul orang berdosa, saudara, ya, supaya mereka diselamatkan. Tuhan tidak membedakan dan mengucilkan mereka selama orang berdosa itu mau sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Tuhan, saudara. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, karena saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menghakimi kita. Ya, kalau kita memandang muka, dan biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Ya, kita hidup tidak lama, ya, namun biarlah dengan hidup yang singkat ini kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita memiliki motivasi yang tulus dan murni. Saudara, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kita menjaga hati kita tidak tercemar oleh dunia ini, saudara. Ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan ketidaktulusan, saudara. Dia penuh dengan mencari muka atau memandang muka, saudara. Namun bagi saudara dan saya harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya hati yang takut Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya, dan kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengoreksi hati kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hati kami tetap benar di hadapan Tuhan, tulus di hadapan-Mu, ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami dasari dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Sehingga kebaikan hati kami bukan didasarkan motivasi apapun, Tuhan, demi keuntungan pribadi kami, namun kebaikan hati kami yang kami lakukan karena kami mau membalas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Bagi kami yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan, Engkau yang melawat dan Engkau yang memberikan kekuatan, iman yang teguh kepada mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, teguhkan kembali, ya Tuhan. Bagi kami yang putus asa, Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman dan semangat mereka kembali, pengharapan kepadamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami sakit dan berputus asa, Tuhan, bagi mereka yang berdoa namun mereka kecewa mungkin, Tuhan, oleh karena doa-doa mereka tidak dijawab. Mereka merasa bahwa Tuhan telah jauh dan tidak menjawab doa-doa mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang terangi mata hati mereka, ya Tuhan. Kau mengajar kami untuk bertekun di dalam doa, ya Tuhan.
memiliki motivasi murni, memperbaiki dosa-dosa kami supaya jangan dosa itu menjadi penghambat untuk Tuhan mendengarkan seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang Tuhan saat ini mengalami Tuhan pergumulan dalam ekonomi, Tuhan yang membuka jalan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat apa yang harus kami lakukan ya Tuhan, sehingga Kau selalu menyertai anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga setiap hari kami bergantung kepadamu Tuhan, karena Kau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Maka Tuhan, biarlah hidup kami punya hati yang takut akan Tuhan selalu, selama kami hidup menumpang di dunia ini, sehingga kami dapat bersikap adil seperti Tuhan bersikap adil kepada kami, tidak membedakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pandemi virus corona ini maupun krisis ekonomi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya ini semakin hari semakin menurun, dan kami juga berdoa dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru supaya tidak Tuhan terulang kasus pandemi wabah gelombang ketiga ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami masing-masing saling menjaga satu dengan yang lain, mematuhi protokol kesehatan satu dengan yang lain, sehingga kami menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga Tuhan kelompok kami ya Tuhan, sehingga Tuhan Tuhan keadaan bangsa ini semakin baik. Tuhan berikan hikmat bagi bangsa kami, dari Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden, para menteri dan semua Tuhan kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai dalam menjalankan pemerintahan, terlebih di dalam menghadapi masa pandemi dan krisis ekonomi global ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Kita mau angkat hati dan tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang setia mengikuti Mesbah Doa pagi ini, kiranya saudara dapat men-share saudara, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi teman saudara dan kelompokmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.